Hal yang membuat Marxism itu menjadi salah satu teori yang sangat penting dalam kritik sastra itu karena metode dan cara interpretasi serta analisisnya yang serupa dengan katakanlah psychoanalysis atau feminisme, di mana Marxism percaya bahwa makna dari sebuah teks itu bukan dari apa yang terlihat terbaca, tetapi apa yang tersembunyi. Hai guys, jadi kali ini kita akan mengulik sedikit, gitu ya, akan membedah sedikit tentang uh, teori Marxis, gitu, ide-ide dasar dan konsepnya, apa itu teori Marxisme atau Marxism, gitu, dan bagaimana aplikasinya di dalam interpretasi karya sastra atau kritik sastra atau analisis karya sastra. Oke, nah. Teori Marxisme ini berangkat sebagai teori ya yang berdasarkan pada interpretasi karya-karya dari Karl Marx dan Friedrich Engels ya. Jadi dua orang ini yang memiliki ide-ide tentang Marxisme, itu sebabnya disebut dengan Marxisme karena berdasarkan pada ide-ide Karl Marx gitu ya. Termasuk mengenai communist parties atau states dan countries all around the world gitu ya. Nah, kita lihat perkataan Marxis ini itu sebenarnya sangat penting di dalam pendekatan karya sastra atau interpretasi karya sastra karena serupa dengan teori-teori sastra lainnya ya, katakanlah psychoanalysis atau feminism gitu, dimana menggunakan metode ya yang oleh Paul Ricoeur itu disebut dengan hermeneutics of suspicion, jadi kecurigaan hermeneutics gitu ya. Jadi di mana sebuah teks gitu ya, sebuah teks itu tidak boleh dilihat apa yang terlihat di permukaan, apa yang terbaca di situ atau apa yang dikatakan di situ, tetapi apa yang disembunyikan. Otomatis metode yang digunakan teori Marxisme ini ya itu akan mencari apa yang ada di balik sebuah teks gitu. Jadi simbol-simbolnya atau apa yang sebenarnya disembunyikan di situ. Nah, itu salah satu cirinya ya. Nah, teori Marxis ini itu didasari pada falsafah Karl Marx. Dia adalah seorang filsuf asal Jerman dan juga ahli ekonomi gitu ya. Argumentasi utamanya adalah teori utamanya ini mengatakan bahwa sebenarnya jadi siapapun yang menguasai alat-alat produksi, dalam hal ini adalah seperti pabrik gitu ya, itu akan menguasai masyarakat, akan menguasai society gitu ya. Jadi otomatis si pemilik perusahaan, si pemilik alat-alat produksi ini itu atau kita sebut sebagai owner gitu ya, itu yang menikmati kekuasaan ekonomi dan politik, bukannya para pekerja atau buruh. Itu teori dasarnya ya. Jadi dia percaya bahwa alat-alat produksi ya itu adalah dasar dari kekuasaan gitu ya. Harusnya itu dimiliki oleh para buruh atau orang-orang yang melaksanakannya. Jadi bukannya kepada segelintir orang-orang yang sebagai pemiliknya gitu ya. Jadi harusnya dimiliki oleh massa atau orang-orang si pekerja yang benar-benar tahu apa yang mereka kerjakan. Karena seperti dijelaskannya sebelumnya bahwa alat-alat produksi itu tadi itu menjamin seseorang atau kelompok orang itu bisa berkuasa baik secara ekonomi maupun politis gitu. Jadi ketika kita ingin membaca sesuatu dari pola pikir Marxis, dari perspektif Marxis, ini ada beberapa hal. Yang pertama,
kita harus paham bahwa Marxisme ini melihat sastra, melihat karya sastra, ya, itu refleksi atau cerminan dari budaya. Dan budaya itu sendiri dapat dipengaruhi oleh sastra. Nah, itu sebabnya mengapa sastra dan Marxisme itu punya hubungan yang erat, gitu ya. Hal yang lainnya adalah Marxisme percaya bahwa sastra ini dapat membawa revolusi, gitu ya, dapat menjadikan agen perubahan, dapat menjadi atau berlaku sebagai agen perubahan, gitu. Jadi ada beberapa area study, gitu ya, dari Marxisme, gitu. Jadi tidak sekedar sastra ataupun politik ataupun ekonomi ataupun falsafah, gitu ya, tapi bisa dirangkum dalam 4 hal utama. Pertama adalah kekuasaan ekonomi, jadi otomatis berbicara mengenai ekonomi, gitu. Kedua, ini ada teori atau konsep materialism versus spirituality. Nah, ini yang cukup bisa dikatakan kontroversial, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini penting, yaitu class conflict atau konflik antar kelas, gitu ya. Kemudian yang berhubungan dengan seni, sastra, dan ideologi. Ini adalah ranah studi dari Marxisme. Nah, beberapa poin mengenai economic power atau kekuasaan ekonomi. Menurut Marxisme, kita kembali ke teorinya lagi, nanti kita akan lihat aplikasinya di karya sastra, ya. Menurut Marxisme, masyarakat atau society itu dibentuk, ya, oleh kekuatan produksi. Jadi maksudnya, ya, siapapun yang menguasai alat-alat produksi, dalam hal ini ada misalnya pabrik, perusahaan seperti itu, ya, itu dapat mendiktat atau dapat mengatur, gitu ya, dapat menyuruh atau menciptakan jenis masyarakat. Jadi intinya mereka berkuasa, mau dibikin seperti apa masyarakat itu tergantung dari mereka. Ya, tergantung dari mereka, karena mereka yang mempunyai kekuasaan itu. Kemudian ada dua jenis utama, ada jenis masyarakat, ya. Ada dua jenis utama masyarakat. Yang pertama namanya bourgeoisie atau bourgeois, kaum bourgeois. Ini kaum bourgeois, gitu ya. Kaum bourgeois itu adalah orang-orang yang tadi yang memiliki atau menguasai alat-alat produksi itu tadi, ya. Sedangkan yang kedua namanya proletariat. Proletariat ini adalah orang-orang yang bekerja atau melaksanakan, ya, alat-alat produksi tadi, ya, mengoperasikan alat-alat produksi tadi, tapi mereka dikontrol atau dikuasai oleh para pemilik alat-alat produksi atau bourgeois tadi, ya, atau bourgeoisie itu tadi. Nah, otomatis the bourgeoisie owns the means of production. Karena mereka yang memiliki alat-alat produksi tersebut, mereka mengatur atau mengontrol uang. Jadi mereka juga bisa mengontrol politik, pemerintahan, pendidikan, bahkan seni sampai media. Ya. Nah, sebenarnya ini teori Marxisme, pola pikir Marxisme, perspektif Marxisme ini, ide-ide dan konsep Marxisme ini, itu sebenarnya juga sebagai bentuk perlawanan dari kapitalisme. Menurut Marxisme, kapitalisme itu cacat, gitu ya, tidak sempurna. Kenapa? Karena ada yang namanya commodification. Jadi a desire for possessions, not only for innate useful. Jadi menurut Marxisme, kapitalisme ini kemudian menciptakan yang disebut dengan keinginan untuk memiliki. Jadi keinginan untuk memiliki kekayaan, keuangan, dan kekuasaan itu tadi, itu bukan untuk kegunaannya. Jadi menurut Marxisme, ketika seseorang di dalam kapitalisme, gitu, dia memiliki memiliki kekuasaan tadi, itu bukan untuk kegunaan, ya, digunakan untuk hal yang baik, gitu ya, tetapi lebih kepada nilai-nilai sosial,
misalnya gengsi gitu ya. Jadi display of material objects is the most common way of showing off one's wealth. Jadi contohnya ciri paling kuat dari kapitalisme itu adalah menghambur-hamburkan. Jadi misalnya orang yang kaya itu memiliki lebih dari satu mobil, itu bukan untuk kegunaan karena dia memang butuh lebih dari satu mobil, tidak, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa dia kaya. Itu pola pikir dari Marxisme. Makalah muncul namanya commodification. Itu adalah cara kaum bourgeoisie ini tadi, gitu ya, untuk menekan kaum proletariat. Jadi ketika kaum proletariat atau kaum buruh atau kaum-kaum yang bekerja tadi, ya, di bawah bawahan mereka itu tadi mencoba untuk mencapai simbol status tertentu, maksudnya mereka ingin berusaha mencapai juga kemakmuran seperti yang dimiliki oleh kaum borjuis itu tadi. Kaum borjuis akan menciptakan struktur lain lagi gitu ya, sedemikian rupa supaya mereka kaum proletariat ini tetap berada di bawah. Jadi intinya supaya bisa ditekan terus. Jadi intinya tidak akan terjadi kemerataan. Jadi kaum borjuis itu akan tetap menindas kaum proletariat. Intinya seperti itu. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah materialism versus spirituality. Menurut kaum Marxis gitu ya, jadi sebenarnya nilai-nilai kemasyarakatan ya itu sebenarnya merefleksikan tujuan material. Jadi bukan ide-ide abstrak. Jadi maksudnya gini, budaya, kemudian agama dan segala macam itu tidak penting. Yang penting itu sebenarnya masyarakat itu nilai-nilainya itu ditentukan oleh seberapa mereka dapat mencapai taraf material, kekayaan atau kemakmuran bersama seperti itu. Jadi intinya di situ. Jadi nilai-nilai itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena the material world is the only non-subjective element in a society. Money and material possessions are the same by every measure within a society, whereas spirituality is completely subjective. Sedangkan jadi yang objektif itu sebenarnya pencapaian yang objektif itu adalah pencapaian materi, bukan yang berhubungan dengan spiritual atau hal-hal di luar itu. Maka akan mencapai ke hal yang selanjutnya, yaitu kualitas dari kehidupan seseorang itu dihasilkan dari pencapaian materinya. Ya, jadi bukan dari spiritual. Jadi seseorang misalnya gagal secara spiritual itu sebenarnya bukan menandakan kualitas dari kehidupan seseorang. Nah, kenapa seperti itu nanti kita lihat lagi ya. Maka ada konsep ini namanya class conflict ya. Ya konflik kelas gitu ya, atau permasalahan yang terjadi antar kelas. Nah, ini terjadi karena dengan struktur seperti ini, dengan urutan seperti ini ya. A capitalist society will inevitably experience conflict between its social classes. Jadi masyarakat yang yang hold atau embrace the capitalism gitu ya, yang memegang ide kapitalisme gitu ya, bahwa pemodal itu orang yang kuat, itu orang yang berkuasa adalah orang yang punya uang atau orang yang punya kekuasaan ekonomi gitu ya, means of production dan sebagainya itu tadi. Jadi pemilik ekonomi, gitu, pemilik perusahaan ini mempunyai kebijakan sendiri bagi mereka seperti apa kemakmuran itu didefinisikan, gitu ya. Nah, kemudian otomatis terjadi konflik, ya kan? Konflik yang disebut dengan dialectical materialism, di mana yang di bawah itu akan berusaha untuk naik, gitu ya. Jadi yang di bawah orang-orang yang ditekan seperti kaum buruh atau orang pegawai-pegawai yang diperintah oleh kaum borjuis tadi, oleh para kapitalis, itu akan berusaha naik, dan ini akan menjadi sebuah perubahan. Mereka menuntut perubahan gitu ya. Nah, otomatis si borjuis ini tidak akan mau ya.
Jadi mereka merasa bahwa struktur yang ada itu harus diterima. Struktur kaum Borjuis itu bisa dikatakan mereka ditakdirkan gitu ya. Ditakdirkan memiliki role atau peran di dalam kemasyarakatan, yaitu untuk memerintah. Sedangkan kaum yang lemah, yaitu kaum-kaum miskin atau kaum-kaum buruh tersebut, itu harus mendukung gitu ya, mendukung dari si kaum borjuis tadi. Padahal ini agak dilematis gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya dilematis dan ironis gitu ya, karena sebenarnya yang lebih kuat itu adalah kaum buruh karena mereka lebih banyak gitu ya, dan pada dasarnya mereka lebih kuat gitu. Nah, dan menurut Marxisme gitu ya, perbedaan kelas itu sebenarnya hanya didasarkan pada perbedaan materi atau jumlah kekuasaan atau jumlah uang pada dasarnya, jeleknya gitu ya. Gampangnya kita mengatakan perbedaan uang. Sedangkan perbedaan ras, suku, gender, sama agama itu hanya artificial atau palsu yang dibikin oleh kaum borjuis atau kaum kapitalis atau para pemilik produksi alat-alat produksi tadi untuk membuat kaum bawah itu tadi tercerai-berai gitu, supaya mereka tidak bisa unite gitu ya, tidak bisa menjadi satu untuk menumbangkan kaum borjuis gitu. Nah, jadi kemudian konsep selanjutnya adalah di dalam seni, sastra, dan ideologi ada 2 poin. Pertama, kaum borjuis itu juga mengontrol atau menguasai semua hal yang berhubungan dengan seni, hasil dari seni gitu ya, ataupun sastra gitu, karena mereka yang punya uang gitu ya. Sedangkan artis atau seniman gitu yang ingin mengkritik kaum borjuis gitu ya, harus melakukannya dengan cara yang lembut gitu ya, satir, irony dan sebagainya. Oleh sebab itu ya bisa dikatakan makanya sastra seperti novel, puisi dan sebagainya, karya-karya sastra itu harus dianalisis sedemikian rupa dengan pola pikir Marxis gitu ya, diinterpretasikan sehingga kita tahu bahwa sebenarnya karya sastra ini ingin menunjukkan struktur kelas-kelas sosial itu tadi yang diciptakan oleh kaum kapitalis. Nah, jadi caranya seperti ini. Marxis, kita masuk ke dalam kritik Marxis di dalam karya sastra. Pertama, kita bisa menganalisis gitu ya, kelas sosial dari si penulis dan efek terhadap masyarakat si penulis. Jadi misalnya gini, kita bisa melihat si penulis ini dari karya sastranya. Dia ini termasuk kaum borjuis atau kaum proletariat. Kita bisa tahu dari mana? Ya dari karya sastranya. Makanya akan muncul yang kedua, yaitu kita bisa melihat sejarah atau budaya pada saat itu, pada saat tulisan itu yang direfleksikan di dalam sebuah teks. Nah, contohnya begini. Seorang penulis gitu menggambarkan cerita kaum kulit hitam misalnya ya, kaum kulit hitam di tahun 60-an gitu ya. Di situ bisa dijelaskan bahwa kaum kulit hitam saat itu di Amerika Serikat misalnya itu mendapatkan banyak penekanan dari segi rasialis gitu ya, rasialisme, tetapi utamanya adalah dari segi ekonomi karena mereka dianggap mereka harus melaksanakan pekerjaan sebagai kumpulan buruh, atau mereka tidak bisa memiliki kekuatan atau kekuasaan di tingkat atas gitu ya. Nah, itu bisa direfleksikan dari tulisan-tulisannya, dari tulisan seorang penulis tersebut. Jadi kita menganalisis gitu ya. Dan kita bisa lihat apakah yang ketiga ini, dan kita bisa melihat apakah latar belakang sejarah dari tulisan-tulisan tersebut itu merefleksikan sebenar-benarnya keadaan saat itu gitu. Itu kalau kita ngomongin soal penulis dan karya sastranya gitu. Tetapi ada pula bila kita sama seperti psikoanalisis ya, ketika psikoanalisis itu bisa menganalisis si penulisnya, Marxisme juga bisa melihat penulisnya. Bedanya kalau psikoanalisis melihat kejiwaan penulisnya melalui karya sastranya, sedangkan kalau Marxisme itu melihat kondisi sosial atau kelas sosial
atau keadaan sosial ya si penulis melalui karya sastranya. Nah, sama juga dengan feminisme atau psychoanalysis, di mana melihat si penulisnya, Marxisme juga bisa melihat karakter-karakter atau fenomena sosial di dalam karya sastranya itu sendiri. Jadi misalnya gini, di sini kita lihat ya, focuses on the representation of class distinctions and class conflict in literature. Kemudian focuses more on social and political elements than artistic and visual atau aesthetic elements of a text. Jadi maksudnya di dalam karya sastra itu kita akan melihat ada masyarakat, bukan? Ya kan? Ada karakter, ada masyarakat dan sebagainya. Nah, kita lihat di dalam karya sastra itu sendiri apakah ada pertentangan kelas. Saya akan ambil contoh. Misalnya karya sastra novel modern, yaitu yang dystopian gitu, misalnya Hunger Games. Di dalam Hunger Games kita bisa melihat, misalnya kita ingin menganalisis menggunakan Marxisme, gampang kita lihat bahwa di situ apakah ada pertentangan kelas, ada konflik di dalam karya sastra tersebut. Oh, tentu saja ada ya. Ada kelas-kelas di mana ada masyarakat dipisahkan, kemudian ada kelas sosial tertentu yang lebih tinggi dibanding kelas sosial yang lain. Yang kelas sosial yang lebih tinggi itu punya segala kekuasaan politik, punya militer, punya kekuatan ekonomi gitu ya. Sedangkan yang di bawahnya mereka struggle gitu ya. Mereka harus terus melakukan apa saja yang diperintahkan oleh kelas sosial yang lebih atas gitu kan. Nanti akan terjadi konflik kelas, di mana kelas yang di bawah tadi yang berupa buruh, pegawai, pekerja, itu petani gitu ya. Mereka akan berusaha untuk mencapai ke posisi atas gitu. Jadi akan ada pertentangan kelas. Nah, itu yang ingin dilihat, ingin dianalisis oleh Marxisme gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menganalisis karya sastra. Misalnya, bukan hanya pertanyaan tapi pernyataan dan poin-poin penting gitu ya untuk menganalisis karya sastra menggunakan teori atau pendekatan Marxisme. Pertama, kita bisa mengekspos konflik kelas seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, who or what is the dominant class? Kita bisa lihat kelas yang dominan, yang kita sebut bourgeois itu siapa di dalam karya sastra itu. Kemudian, what does the dominant class believe? Apa yang mereka percayai? How do they impose their beliefs on others? Misalnya, bahwa kaum bourgeois, kaum penguasa ini, entah presiden, entah kelompok masyarakat tertentu yang kuat gitu ya, atau partai tertentu, itu merasa bahwa dengan masyarakat itu harus teratur gitu ya, harus satu-satunya agar masyarakat itu teratur atau damai adalah dengan apa ya, mereka yang menentukan bagaimana gitu, karena itu salah satu konsep dasar dari Marxisme. Kemudian bagaimana the working class is trapped. Working class itu adalah kelas pekerja atau kita sebut sebagai proletariat itu tadi, atau kaum buruh, kaum petani, kaum pekerja, kaum miskin gitu ya, yang melaksanakan yang bertahan hidup dengan cara ditekan oleh kaum atas atau kaum bourgeois tadi. Kemudian yang keenam, show how the working class is oppressed. Nah, bagaimana kaum-kaum itu tadi ditekan gitu ya. Kemudian juga show how the working class can end their own oppression. Bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Otomatis akan terjadi class conflict gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Marxism dengan teori-teorinya tadi itu ya. Itu teori tadi diaplikasikan ke dalam sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra akan dianalisis ada dua hal, sama seperti feminisme, psychoanalysis ya, bahwa si penulis itu bisa dianalisis menggunakan, si penulis karya sastra itu bisa dianalisis menggunakan pendekatan ini. Kalau feminisme berarti melihat bagaimana kondisi dia sebagai seorang perempuan gitu ya, di dalam masyarakat melalui karya sastranya. Kalau psychoanalysis kejiwaan si penulis. Kalau Marxisme adalah posisi atau kondisi gitu atau kelas sosialnya di dalam masyarakat gitu ya. Nah, kadang-kadang ketiga teori tadi yaitu Marxism, psychoanalysis, dan feminism kadang-kadang digunakan bersamaan gitu ya. Bisa digunakan saling bantu-membantu gitu. Karena mereka melihat simbol-simbol
atau tanda-tanda di dalam karya sastra itu yang perlu dikulik gitu, diulang. Oh, berarti ini menyimbolkan tekanan, ini menyimbolkan penindasan kaum borjuis kepada kaum proletariat misalnya. Gitu. Kedua, selain membahas soal si penulisnya, juga membahas soal dunia dan karakter serta masyarakat yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, dalam fiksinya itu sendiri. Jadi melihat pertentangan kelasnya di situ, apa yang terjadi antara kelas yang borjuis di situ siapa, sedangkan yang proletariat siapa, bagaimana cara si borjuis menekan proletariat dan sebagainya. Oke, sebenarnya masih luas sekali yang bisa dibahas, tapi tentu saja saya butuh pertanyaan. Silahkan nanti di komennya gitu ya, supaya di konten berikutnya mungkin saya akan bisa kembangkan lagi ke elemen-elemen lain. Dan ini sangat singkat sebenarnya ya, meskipun panjang lebar, tapi sebenarnya ini hanya secuil saja, seujung kuku dari pendekatan Marxisme. Okay, so thank you very much for your attention, and see you next time in the next content and next discussion. Okay, have a nice day. Bye.